teman-teman ikut ya. Oke, siap ya, aman ya teman-teman ya, siap Mbak Dorli, Mbak Beno Indah ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita doa, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Adi ya, oke ya, siap ya Mbak Titi. Ya, semi-semi di alam kubur ya, masuk tas aku dulu ya sebelum masuk ke alam kubur ya. Oke, gitu ya. Oke, siap ya. Brebes hadir ya. Mantap. Teman-teman yang mau nanya boleh ketik lagi sampai akhirnya nanti aku bisa jawab ya. Masuk tas aku dulu sebelum masuk alam kubur ya. Oke, nah dah. Aku mulai boleh ya teman-teman ya. Oke, 2 hari. Oke, baik. Kita boleh mulai ya. Bismillah ya. Semoga kita panjang umur, kita ketemu nanti menjelang Ramadan. Dan banyak hal yang perlu kita bahas yang selama ini belum dibahas. All about Ramadan ya. Karena lebih kurang 3 atau 4 bulan lagi kita udah mau masuk bulan Ramadan. Oke, kita mulai ya. Ustazah, bolehkah kita mengganti puasa 2 hari menjelang Ramadan? Boleh, yang tidak boleh itu 1 hari menjelang Ramadan. Itu namanya hari syak. Sehari menjelang Ramadan itu jadwal haram berpuasa. Cuma masalahnya bukan itu Mbak. Masalahnya jadwal Ramadan di tempat kita itu beda. Selalu perbedaan NU dan Muhammadiyah. Maka kita nggak tahu mana yang benar. Maka saran aku kalau udah 2 hari menjelang Ramadan jangan. Takutnya nanti itu jadwal Ramadan yang sebenarnya. H-1 Ramadan yang sebenarnya. Iya Mbak Indra. Jadi kalau mau H-3 lah. Sebenarnya boleh 1 hari menjelang Ramadan. Cuman kan Indonesia ini kadang-kadang 2 tanggalnya kan. Jadi kalau bisa H-3 ya. Oke. Ustazah, kalau dapat arisan buat umroh boleh nggak Zah? Tapi arisan belum selesai. Boleh. Karena hutang arisan itu bukan hutang riba. Dan umroh itu boleh berhutang, yang penting jangan riba. Beda dengan haji. Haji itu harus mampu dulu baru berangkat ya. Ustazah, aku nikah tapi anak dan suamiku benci. Aku nggak tahu bencinya kenapa. Aku nikah suamiku duda. Oke, selagi pernikahan itu bisa mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Tapi kalau yang ada adalah saling membenci, maka di situ ada dosa. Kalau ada dosa di sana, lebih baik teman-teman check out aja, hidup sendiri, meskipun dalam sendiri, tapi tetap dalam ketaatan ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Kisaran nih Ustazah, mantap ya. Ustazah, saya mau umroh mengadakan syukuran dulu, boleh? Syukuran itu pada prinsipnya adalah mengajak orang datang, bersedekah dan meminta maaf lahir dan batin. Karena bisa jadi umur kita nggak panjang, namanya perjalanan jauh, terus kita boleh aja ya. Yang penting niatnya lillahi ta'ala ya. Ustazah, menghentikan rasa suka gimana? Rasa suka dengan siapa? Kalau rasa sukanya dihentikan kepada seseorang yang pantas nggak apa-apa. Tapi kepada orang yang tidak pantas harus dilupakan dengan cara perbanyak melakukan aktivitas dan cari fokus yang baru. Oke? Ustazah, oke, Surabaya, mantap ya. Ramadan nanti live-nya sama Zah 5 kali. Wah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, hukum pil KB. KB itu sebagian ulama mengatakan boleh karena hanya untuk menjarakkan, bukan menghentikan. Uni, aku mau nikah lagi, istri nggak mengizinkan. Aku nikah diam-diam, berdosakah aku? Jadi gini Mbak, Mas, kalau poligami itu debatable. Memang perbedaan pendapat. Ada yang bilang tidak wajib tahu istri pertama. Ada yang bilang wajib tahu istri pertama. Cuman saran aku jangan nikah diam-diam Bang. Kenapa? Karena akan banyak dosa yang Mbak hadapi ketika Mas berada dalam pernikahan itu. Nanti istri pertamanya bilang, aku satu-satunya kan Bang. Bang bilang iya. Ke istri kedua juga gombal-gombalan. Kamu cuma satu-satunya walaupun aku punya yang pertama. Nah itu dosa semua. Karena dusta itu dosa. Masa mau dusta seumur hidup? Oke, mantap kali pun Sabang ambil. Sabang ini satu aja lah urus bye-bye Bang. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, hukum pakai inai. Inai itu boleh, nggak masalah. Karena dia masuk ke dalam kuku. Jadi kalau inai itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ganteng dia berarti Zah. Oh, maybe. Yes, maybe no. Kalau umroh diam-diam boleh nggak? Kalau pulang aja baru kita kasih oleh-olehnya. Nggak apa-apa. Umroh kan nggak harus diumumkan sepanjang masa dan alam. Boleh aja umroh dulu berangkat. Iya kan?
nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, waktu sholat tahajud paling awal jam berapa? Dari habis isya sampai azan subuh. Cuma usahakan tidur dulu aja ya. Usahakan tidur dulu walaupun jam 9 boleh. Karena afdolnya tahajud itu adalah tidur dulu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, gimana bayar hutang puasa 15 tahun yang lalu tapi lupa jumlahnya berapa? Betul nggak 15 tahun yang lalu? Kalau yakin pasti 15 tahun yang lalu, kira-kira berapa? Ambil kira-kira yang paling banyak, oke? Ustazah, aman ya? Oke, sebentar. Siap Mbak Caci, jazakumullah ya. Kalau kita puasa Daud, tapi kalau hari Minggu kita nggak puasa, boleh nggak? Yang namanya puasa Daud, status hukumnya sunnah. Kalau sunnah ya boleh aja nggak berpuasa. Qabliyah subuh udah rutin, tapi rotibul yang lain belum konsisten. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan konsisten tuh pelan-pelan. Hari ini pengen konsisten apa, nanti bulan depan pengen konsisten apa, bulan depan pengen konsisten apa lagi. Itu kan proses. Nggak mungkin ibadah ini bisa dilaksanakan semua di satu waktu. Ya maksudnya 2 bulan ini pengen konsisten sholat apa, 2 bulan lagi pengen konsisten sholat apa ya. Ustazah, kalau kesiangan masih boleh nggak qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Ya misalnya azan subuh 4.30, teman-teman baru bangun jam 5. Boleh aja qobliyah subuh dulu lalu kemudian sholat subuh ya. Ustazah, berangkat haji nggak acara selamatan ya nggak masalah ya. Ustazah, saya suka mengucapkan doa buruk untuk diri saya sendiri. Kenapa ya? Pengen banget nyembuhin ini. Doa buruk untuk diri sendiri. Ini sesuatu yang tidak normal terjadi pada manusia. Coba caranya gimana nyembuhinnya, catat doanya yang baik-baik. Nanti pas berdoa baca buku doa itu aja ya. Jangan baca isi hatinya. Ustazah, apa hukum sholat isya jam 4 malam? Baik begini Mbak. Bahwa sebenarnya sholat isya itu waktunya sampai 1/3 malam terakhir. Nah, tetapi kalau teman-teman ketiduran lalu teman-teman pengen sholat isya di 1/3 malam terakhir, itu boleh aja dilanjutkan dengan tahajud. Tapi nggak boleh sering-sering. Kalau sering-sering dan dijadikan kebiasaan nanti jadinya lalai. Makanya banyak orang-orang yang dia nggak sholat isya. Nanti isyanya menjelang tahajud. Serentak dengan tahajud. Jangan nanti menjadi orang-orang yang lalai ya. Dan jangan tidur kalau bisa sebelum isya. Ya, yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Doa terhindar dari maksiat gimana Zah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup ya. Ustazah, rada lupa hutang puasa tahun kemarin. Bayarnya berapa? Diibaratkan aja 7 atau 10, anggap aja 10 ya. Oke, kah? Bukankah istri soleha mengizinkan suaminya berpoligami? Tidak. Bahwa mengizinkan berpoligami atau tidak itu hak, bukan kewajiban. Hak bukan kewajiban. Ya, banyak istri-istri yang juga tidak mengizinkan suaminya berpoligami seperti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib berpoligami tapi Fatimah tetap masuk surga. Ya, jadi kalau mau masuk surga tidak harus mengizinkan suaminya berpoligami. Ini bukan karena aku perempuan tapi itu hukum Islamnya. Coba dibaca kitab sejarah, banyak sahabat yang tidak mengizinkan suaminya berpoligami. Ya Pak, gitu ya Pak. Jadi nggak usah pusing-pusing Pak ya. Oke, Ustazah, gimana caranya biar sholat itu khusyuk? Teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan usahakan arti bacaan sholatnya dipahami ya. Nah, arti bacaan sholat itu kan sedikit aja. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Udah gitu doang teman-teman. Nah nanti sholatnya lebih khusyuk itu ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau haid mandi keramas nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Pinjam karena mahal sama aja ambil untung. Kata pinjam yang karena mahal sama aja ambil untung. Apa ya? Apa ya? Wallahualam. Gimana? Salah ketik kali ya. Ustazah, kodo subuh dengan qobliyah subuh. Kodo itu Mbak Wilsa tidak bisa dilakukan kalau Mbak nggak ingat jumlahnya. Saya mau haji, kalau konsumsi penunda haid nggak apa-apa. Apa harus ke dokter dulu? Iya dong, kalau pemula. Kalau kayak aku udah sering umroh, nggak perlu lagi ke dokter, udah hafal aku obat yang pas buat aku ya. Ustazah, kalau ketiduran sholat isya lalu bangun subuh,
Kodo isya dulu apa subuh dulu? Kodo isya dulu apa subuh dulu? Kodonya besok kalau udah azan subuh, tapi tetap lalai dan berdosa. Nggak bisa lagi sholat isya saat azan subuh besoknya, tapi tetap lalai karena berdosa. Jangan sering-sering ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah niat sholat harus membaca mustaqbilal kiblati? Tentu tidak ya, tentu tidak ya. Apakah kode puasa harus izin suami? Tentu. Tapi kalau dia udah izinin, tahu-tahu dia butuh tengah hari nggak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau dia udah izinin, tahu-tahu dia butuh di siang hari harus dibatalkan. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kalau umroh ngajak-ngajak, la haula wala quwata illa billah. Apa itu guys? Terkejut aku. Oke gitu ya. Ustazah, saya laksanakan sholat tahajud padahal belum tidur, gimana? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol aja. Oke, siap Pak Jul ya. Apa beda afdol dan tidak afdol? Afdol itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak dikerjakan. Apa beda afdol dan tidak afdol? Afdol itu dikerjakan boleh, Allah suka. Kurang afdol itu dikerjakan tetap dapat pahala ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Akikah sudah dewasa ndak ada masalah. Pahalanya sama dengan pahala sedekah ya. Saat haid mengikuti kajian di musola itu gimana? Jadi gini Mbak ya. Jadi gini konsepnya. Wanita haid masuk masjid itu ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Terserah mau pilih yang mana teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ikut mazhab yang mana terserah ya. Ustazah kalau sholat taubat boleh nggak habis sholat isya? Is oke, nggak masalah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Oke. Apa nama obat penunda haid? Ya macam-macam. Bisa Primolud, bisa yang lainnya ya. Kalau bisa cek ke dokter lebih bagus ya. Ustazah, apakah tahajud saya sah di saat berdoa masuk azan subuh? Kalau doa azan subuh nggak apa-apa. Yang penting sebelum azan subuh udah selesai tahajudnya ya. Ustazah, istri durhaka melawan suami. Tapi suami beberapa kali selingkuh. Tidak pernah sholat. Baik. Pertanyaannya apa? Keputihan itu najis nggak? Ya, keputihan nggak bisa dibawa sholat. Kalau teman-teman keputihan harus cebok sebelum wudhu, celananya nggak boleh dipakai lagi ya. Ustazah lagi hamil mabuk nggak mau sholat. Sholat aja walaupun dalam keadaan baring. Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, aman ya. Habis wudhu saya makan sedikit. Apakah wudhunya sah? Makan minum tidak membatalkan wudhu sama sekali. Habis wudhu minum sholat gak masalah. Habis wudhu makan minum gak masalah. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar dapat video terbaru dari aku dan ikut belajar di live ceramah dan tanya jawab aku. Pingsan itu itu membatalkan puasa, hilangnya akal Mbak. Oke, apakah keputihan ada videonya? Ada, udah lama aku buat. Kalau mau buat lagi segan guys, karena kalau video itu kan dilihat laki-laki juga, gak segan buat videonya. Nah makanya gak aku ulang videonya ya, tapi di live aku jawab ya, karena banyak laki-laki juga yang lihat kan. Ustazah gitu ya, mau tanya kalau pindah rumah setelah 40 harian orang tua boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, niat sholat qobliyah subuh gimana? Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau makan nggak batal wudhu ya? Tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, cara sholat duha gimana? Jadi begini, sholat duha itu jadwalnya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, nah caranya gimana? Dia minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat doang, ya sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh ya teman-teman ya. Kalau mau 12 rakaat ya 2 2 2 2 2 2. Oke, lalu kemudian teman-teman rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku kan Allah. Tapi surat lain, ayat lain juga nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Lagi sholat rambut dikuncir ke atas. Kalau perempuan boleh dikuncir. Kalau laki-laki haram mengikat rambut di dalam sholat. Ya, oke. Oke, baik. Suami suka nyuruh-nyuruh. Dosakah sekali-sekali istri tidak mau membantunya karena capek? Gak ada masalah kalau dikomunikasikan dengan baik-baik ya. Saja suami sering selingkuh, tidak sholat. Istri melawan. Durhakakah istri? Termasuk durhaka. Ada orang lain marahin aku marahin balik, aku juga dosa. Suaminya selingkuh, teman-teman gak mau melayani, dosa juga. Dua-duanya. Suaminya selingkuh, tidak menafkahi, teman-teman tidak mau berbakti, dosa juga. Terus gimana dong saja? Saya kan jahat karena dia selingkuh. Satu, rumah tangga itu kalau dia masih mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Karena isi dari rumah tangga itu tujuannya kepada pahala. Tapi kalau isinya dosa, ini kan dosa semua isinya nih. Dia selingkuh, kita melawan, dosa. Dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, dosa. Dia menghina, kita mencaci, dosa. Kalau nggak bisa diperbaiki, lebih baik sendiri dalam ibadah. Karena tujuan nikah itu adalah mendatangkan kepada ibadah. Jika dalam rumah tangga itu kita berdosa terus, ngapain juga guys? Ya gitu kan? Nah gitu ya. Nah tapi ini bukan rekomendasi, tapi itu pakem daripada kapan berpisah, kapan bertahan, harus tahu ya. Ustazah sebentar ya. Setelah berhubungan badan apa harus wudhu? Tentu tidak. Tidak harus ya. Ustazah bolehkah pada saat sholat baca surat Al-Muluk 1-5? Kemudian rakaat kedua ayat 5-10 aja. 1-2 pun boleh. Ya 1 ayat pun boleh. Oke gak ada masalah. 1 ayat pun boleh. Gak ada masalah ya. Ustazah, kodok sholat maghrib dikodok setelah isya. Tidak boleh. Kodok itu adalah di waktu sholatnya. Itu pun bagi yang ingat jumlahnya. Ustazah, batalkah sholat kalau saya menangis? Nangis tidak membatalkan sholat. Ya, kecuali nangisnya itu mengeluarkan suara. Ustazah, kalau sedang haid boleh nggak belajar tahsin di musola? Sepertinya tadi udah aku jawab, hukum masuk musola. Jadi ada 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Nah belajar tahsinnya gimana? Ya belajar tahsinnya teman-teman tidak usah menyentuh Al-Qur'annya. Oke. Ustazah niat sholat pakai bahasa Indonesia bisa dilafazkan nggak? Bisa. Bisa, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia dan dilafazkan. Niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, niat puasa, semua boleh pakai bahasa Indonesia dan boleh dilafazkan. Oke. Ustazah, oke aman ya. Oke, betul. Semua niat pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, apa benar ziarah keliling sama dengan umroh? Beda lah. Kalau umroh tuh harus ada rukunnya. Ziarah kelilingnya apa maksudnya Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, oke. Saya baca Al-Jabbar khusus untuk selingkuhan suami. Apakah ini keterlaluan? Al-Jabbar dipercaya mendatangkan bala buat orang zolim. Tapi dalilnya nggak jelas. Nggak kuat. Nggak perlu. Doakan saja suaminya hijrah. Doakan saja selingkuhannya pergi dengan senang hati. Tidak perlu mendoakan orang keburukan. Karena takutnya kembali kepada kita. Ustazah diajak ibu karaokean. Saya tidak mau. Tapi kenapa jadi diasingkan? Gimana Ustazah? Burung elang itu bisa berkawan dengan burung pipit. Tapi nggak bisa lama. Kalau burung elang datang ke darat menemani burung pipit. Dia akan kehilangan oksigen.
Burung pipit bisa nemenin burung elang terbang tinggi, tapi nggak bakal terlalu lama karena pipit nanti jadi kehilangan oksigen. Hidup ini ada frekuensi, tidak bisa menyatu frekuensi yang berbeda dalam satu waktu. Di ranting pohon cuman hidup burung yang sejenis. Nggak ada di satu ranting hidup berbagai macam jenis burung. Nggak ada, nggak bisa. Sama dengan kita. Kita udah hijrah, teman-teman kita belum hijrah. Kita bisa berteman dengan dia, tapi nggak bakal lama. Dia nggak betah sama kita pun nggak betah sama dia. Kita sedikit-dikit bilang Masya Allah. Sedikit-dikit bilang La haula wa la quwata illa billah. Sedikit-dikit bilang astagfirullah. Nah dianya, woi terbakar aku, terbakar aku, terbakar aku. Kayak ustazah kau nih. Mana bisa kita nyaman dengan orang yang suka bilang dirinya terbakar ketika kita menyebutkan zikir. Ujung-ujungnya bukan mereka yang mengasingkan Mbak. Tapi Mbak juga udah gak nyaman dengan mereka. Nah sama dengan ketika ada orang-orang yang belum hijrah. Dia berteman dengan orang-orang yang udah hijrah. Lalu dia bilang, Nel, si Fulan tuh baru ngaji sebentar udah gak mau teman sama kami. Saya biasanya akan ngomong, bukan dia yang gak mau teman sama kalian. Kalian pun udah gak nyaman sama dia. Karena dia dikit-dikit zikir, dikit-dikit Masya Allah, dikit-dikit dia pengajian. Kalian pun gak nyaman sama dia. Betul juga Nel, kalian sudah beda frekuensi, terima itu. Hanya hidup orang yang sejenis, gak usah jauh-jauh. Yang hadir di live aku ini sejenis. Jadi semua orang-orang yang suka agama, orang-orang yang suka ilmu, orang-orang yang pengen berubah, orang-orang yang pernah mengaku dirinya salah, orang-orang yang pengen pintar, sejenis. Mana bisa orang-orang yang gak suka dengan agama masuk ke live ini? Yang ada dia skip. Nah maka sejenis, sefrekuensi inilah yang menyebabkan kita nyaman gitu. Karena kita cuma berteman dengan teman-teman online yang sejenis gitu kan. Nah ya kan, coba di live ini ada yang menghina, pasti teman-teman hajar dia kan. Saya sering bertengkar kan waktu saya ceramah. Hati-hati, kalau nggak suka keluar aja. Kalau nggak suka keluar aja. Kenapa? Karena itu beda frekuensi. Teman-teman nggak suka dengan orang-orang yang nggak senang dengan itu gitu loh. Nah jadi itu biasa Mbak, diasingkan, kita nutup aurat, orang-orang kok nggak mau teman sama kita. Udah beda alam, beda frekuensi Mbak, udah nggak bisa gitu loh. Mau Mbak pertahankan pun nggak bisa, masalah dia juga nggak nyaman sama kita pun nggak nyaman sama mereka gitu. Jadi seleksi alam ya, mulai kita memfilter, alam itu akan menciptakan orang-orang baru yang selevel dengan kita. Selevel itu maksudnya maaf ya, sefrekuensi lah dengan kita, ya kan? Betul ya? Masya Allah. Itu kayak minyak dengan air guys. Gak bisa. Kalau teman-teman lebih baik, pasti teman-temannya otomatis terganti. Saya nggak pernah nyuruh orang-orang meninggalkan temannya yang berdosa. Nggak pernah saya bilang. Tapi lama-lama dia tinggalkan. Ya ada temanku hijrah guys. Dia suka nongkrong sana sini, karaokean, joget-joget. Aku pengen hijrah. Ya udah hijrah gitu. Aku hijrah Nel, tapi aku masih ikut arisan dan bergosip. Aku masih ikut karaokean, goyang-goyang. Aku diamin aja. Iya masih suka ikut, oke lihat aja nanti. Udah 2 bulan nih gak ada lagi nampak dia ngumpul dengan kawan-kawannya. Karena udah beda frekuensinya gitu kan. Nah kayak gitu kan, oke. Dan itu bukan karena kita paling alim, kita paling sukses, kita paling taat. Bukan, memang alam itu seperti itu. Beda frekuensi, bukan kita so alim juga, bukan. Ya memang itu kondisinya ya, semoga bisa menenangkan Mbak yang tadi diasingkan ya. Ustazah, oke gitu ya. Aku sekarang gak punya teman karena aku udah hijrah, gak ada yang mau teman sama aku. Nanti Allah hadirkan teman-teman baru yang lebih baik. Teman-teman online kan yang lucu-lucu, unyu-unyu, yang pakai dasteran, yang gak mandi pagi kan ada nih. Nih teman-teman online yang lain nih kan. Nah, oke. Apa benar sholat witir dilakukan 2 kali dalam semalam? 3 rakaat dan 2 rakaat? Enggak, witir itu 1 kali dalam 1 malam ya. Oke, kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, atau sengaja aku bener banget sebelum mandi. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, kok tahu belum pada mandi? Apa sih aku yang nggak tahu sama teman-teman semua? Aku juga tahu teman-teman nih lagi nyetrika, lagi nyuci, lagi masak. Ada yang lagi ke pasar, jalan pagi tetap bawa aku kemana-mana di dalam handphonenya. Mungkin ada di kamar mandi nih lagi jemuran juga ada nih pakai handsfree juga banyak. Ustazah, oke. Saat sholat bersin gimana? Sholat bersin nggak jadi problem. Ya selagi tidak mengeluarkan suara ya. Oke. Ustazah, kalau witir 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, baca surat pendeknya 1 surat.
Boleh 3 surat afdolnya. Yang afdolnya 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau baca sholawat lagi nyapu? Nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah kok tahu kalau kami tuh lagi jemur? Tahu lah. Itu kan kelihatan. Aku dimasukin ke kantong. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Saya punya bayi 10 bulan. Sejak hamil sekarang banyak ibadah terbengkalai. Ya diperbaiki aja. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik. Kita semua berhak lebih baik. Mungkin kita lalai ya kita terima. Kita maafkan diri kita. Ke depan kita perbaiki ya. Oke siap Mbak Setiawati ya. Ustazah berapa jarak boleh menjamak sholat? 89 km, 85 km. Qobliyah subuh niatnya sholat sunat fajar atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh aja cukup kok, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Oke aman ya. Ustazah, oke, bukannya nyanyi itu dianjurkan dokter untuk meningkatkan imun. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, cara menghilangkan hobi karaoke dan dangdut. Masih bisa tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya teman-teman ya. Ustazah nggak pernah joget. Aku kalau joget guys kayak cacing kena matahari. Oh sebentar ya guys. Kucingku guys. Bentar dulu ya. Sini. Nggak gitu. Oh udah. Bentar ya teman-teman ya. Makanya bom hati-hati bom. Oke ya. Oke gitu ya. Ya aku kalau joget ya gitu guys kayak kucing kena matahari. Kayak cacing kena matahari. Oke gitu ya. Oke ya. Spill kucingnya. Oke gitu nggak bisa di spill, lari dia ke atas guys. Itu dia pakai kuda-kuda gimana mau gendong ya Bob? Lagi pakai kuda-kuda dia terbang langsung dia ke atas guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Apakah anak durhaka membatalkan haji orang tua pada salah satu anaknya yang bersedia menemani? Oh, membatalkan haji orang tua. Apakah anak durhaka? Harusnya enggak. Itu membuat hati orang tuanya sedih. Kalau dia sangat sedih, itu berbahaya. Ya, makanya niat baik itu segerakan. Kalau niat baik tertunda, akan ada setan yang akan melarangnya. Ya. Oke, Ustazah, iya kayak cacing kena matahari gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah, bolehkah ziarah kubur tidak di hari Kamis atau di hari Jumat tapi di hari yang lain? Boleh aja, nggak jadi problem ya guys. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke celengan lalu kemudian baru dibagi-bagi. Boleh aja, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. It's okay, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, apakah orang tua kita sakit dan kita melarang umroh? Kalau dia sakit larang. Boleh dilarang. Karena dalam agama kita hifzun nafs, menjaga diri itu nomor 1. Ya, dalam agama kita hifzun nafs, menjaga diri itu nomor 1 guys. Ya, menjaga diri kita guys ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau ketiduran sholat isya, apakah nggak bisa sholat qobliyah subuh? Lah nggak ada hubungannya Mbak. Oke, gitu ya, nggak ada hubungannya sama sekali ya Mbak ya. Antara qobliyah isya dengan azan sholat isya dengan qobliyah subuh nggak ada masalah ya. Ustazah, aku manusia yang banyak dosa. Oke, gimana supaya diampuni dosaku? Pertama adalah sesali yang terjadi. Kedua adalah isi hari dengan ibadah. Yang ketiga, jangan mengulang lagi. Semua kita berdosa Mbak. Bukan cuma Mbak aja. Tapi ingat Mbak, Allah pernah berfirman Mbak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Apa kata Allah? Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membenci engkau sekalipun engkau pendosa. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah selalu memanggil hambanya, ya ibadi, hai hambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk masuk ke dalam bagian dari hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah juga memberikan garansi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah juga memberikan garansi bahwa innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa itu akan Allah ampunkan. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan Allah memuji orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang bertaubat dan mensucikan diri. Ingat mbak, wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Yakin Allah Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa buruknya kita di masa lalu. Yang penting bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi tenang aja, slow aja sambil belajar mengamalkan pelan-pelan dan meninggalkan dosa di masa lalu sembari mengganti di lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tolong doa agar anak dan bapak bisa rukun kembali. Lakukan sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau suami meninggal, istri wajib ziarah nggak ke makamnya? Yang namanya ziarah tidak wajib. Yang namanya ziarah itu adalah sunnah ya. Oke, yang namanya ziarah nggak wajib. Yang namanya ziarah adalah sunnah ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau udah sholat lama ditinggalkan bertahun-tahun? Kalau ingat jumlahnya ganti. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, kalau sekedar goyang-goyang di hadapan umum gak boleh, Mbak. Gak boleh. Wala yatribna bi arjulihin. Jangan engkau menghentakkan kaki engkau di hadapan laki-laki lain. Menghentakkan kaki aja gak boleh. Ya, apalagi berjoget. Oke ya, oke. Ustazah, bolehkah kredit motor dan mobil dalam agama Islam? Dalam agama Islam, kalau dia kredit ada bunganya itu haram. Kalau ada dendanya lebih haram lagi ya. Oke, minta izin ke Ustazah nggak boleh mbak. Kalau masih ada yang joget-joget, ku ambil lebah pati ku sengat ya. Oke. Oke, jangan ya teman-teman ya. Udahlah, kan sudah 40 tahun berjoget, 30 tahun berjoget, 50 tahun berjoget, kacamata hitam diletak di atas. Kan dulu guys, sekarang udah enggak lah ya kan. Kita bisa bahagia tanpa melanggar syariat. Kita bisa happy kok. Bercanda, bergurau, bermain, nongkrong, ngopi. Boleh kok. Selagi tidak melanggar syariat. Ya, oke ya. Oke. Wah, waktu kecil Ustazah nggak joget. Ya itulah aku kalau joget kayak cacing kena matahari. Ustazah, wirid apa yang harus dibaca saat sholat malam? Bebas, zikirnya bebas aja. Kemudian doalah pakai bahasa Indonesia. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Senam juga kalau perempuan, kalau senam juga indoor aja mbak. Senam juga indoor aja mbak ya. Oke, indoor aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, dosakah jika menitipkan orang tua rendah ke panti jompo padahal anaknya mampu? Dosa. Karena itu berbentuk menyakiti hati orang tua. Wala taqul lahuma uf, jangan ngomong sama orang tua. Wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya kalimat yang baik. Rawat aja bareng-bareng ya, rawat aja bareng-bareng ya teman-teman. Karena itulah keberkahan daripada orang tua kita. Kita merawatnya ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, enggak pernah dibaca pertanyaan aku, dimaafin ya. Ustazah, kalau lagi sholat garuk-garuk batal nggak? Garuknya searah. 1, 2, 3. Jangan begini-begini ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya suka lupa saat subuh doa kunut. Kalau suka lupa nggak kunut nggak apa-apa. Daripada sujud sahwi terus. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Ya. Ustazah, keputihan. Keputihan lagi.
setiap live ada yang nanya keputihan. Teman-teman jaga makan ya guys. Jaga makan, jaga hormon, jaga stres. Tadi pagi kita bisa cara celana dalam. Siang ini kita bicara celana dalam lagi. Kalau keputihan teman-teman mesti cebok. Ya celananya nggak usah dipakai sholat lagi. Kemudian teman-teman juga pakai panty liner atau nggak usah pakai celana, teman-teman boleh melakukan sholat. Ya, minum madu akasia. Mungkin baru masuk Zah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keputihan sampai alam barzah pun gue jawab ya. Pertanyaan berulang-ulang aku nggak apa-apa. Karena targetku adalah teman-teman memahaminya sampai paham. Jadi gitu ya. Keputihan bisa juga pola makan, benar sekali. Nah, kalau ada keputihan, coba minum madu akasia. Pagi ini harganya menarik di hari Minggu ini. Ya, kayak miom, kayak haid gak lancar, kayak vertigo, kayak promil, ada yang sudah punya anak ya. Kemudian kolesterol, asam urat, asam lambung ya, hipertensi. Itu minumnya madu yang aku minum, namanya madu akasia. Enak banget madunya, yang beli udah banyak banget manusianya. Oke. Ustazah, mantap ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Mursiti, dimaafin ya. Zikir harian yang paling bagus, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hari zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Ya, Ustazah, oke, aman ya. Setiap haid selalu nyari. Sekarang udah meninggal, minum akasia. Tuh kan, haid nyeri akasia. Masya Allah, haid nyeri akasia. Ya, hipertensi, kolesterol akasia. Udah ada jemaahku yang diabetesnya sembuh. Kemudian ada yang darah tingginya. Kalau hipertensi mah udah banyak yang sembuh. Empedu, autoimun juga udah pada sembuh. Benjolan, payudara udah banyak yang sembuh ya. Ustazah, sama-sama. Siap Mbak, Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Indah. Oke, Ustazah, betul sekali, nggak apa-apa ya. Keputihan minum madu akasia yang aku sematkan itu, yang aku sering spill itu ya. Hepatitis akasia Mbak, ada jemaahku nggak jadi operasi jantung. Tadi pagi ada testimoni tidak jadi operasi jantung. Nah teman-teman ya. Oke, testimoni jelas, teman-teman baca sendiri ya kan. Hambayen karet ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, jujur itu tuh apa pertanyaannya? Coba pertanyaan yang benar. Oke, diabetes boleh ke akasia. Benjolan boleh ke akasia. Benjolan boleh ke akasia ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana cara? Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa, maka usahakan tahajud itu dekat-dekat azan subuh. Dan itu pun masih wilayah afdol kok. Ustazah, kalau baca Al-Quran di HP sambil ngopi boleh tidak? Sambil ngopi boleh, sambil ingat aku juga boleh. Sambil ngeteh boleh, sambil ngemadu boleh. Gak masalah ya. Oke, Ustazah, sekarang kan harga emas naik, tapi gaji nggak naik. Gimana zakatnya? Zakatnya dari harga emas naik, tapi gaji nggak naik. Kalau udah nggak setara dengan harga emas sekarang, tidak perlu zakat. 85 gram emas per tahun ya. Ustazah, oke. Ustazah, ingat Ustazah terus. Oh, ya. Ustazah, bolehkah Ustazah, sebentar ya. Guys, di sini hujan lebat. Seperti aku bilang tadi, cuaca nggak menentu. Jangan tanya usia aku bingung nih usiaku. Ya, usiaku berapa sekarang nih? Cuaca panas tapi hujan lebat. Apakah suaraku tetap jelas, teman-teman? Jelas ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Di sini hujan lebat. Ya, Zah, kalau kita pinjamkan uang ke orang 400 tapi bayarnya padi seharga 600, gimana Ustazah? Tergantung. Jika Mbak yang minta nggak boleh. Tapi ketika dia yang menyerahkan, itu bagian dari sedekahnya dia. Ustazah, oke. Iya gitu ya. Kalau sholat witir lupa surat An-Nas gimana? Cuman baca surat Al-Ikhlas nggak apa-apa. Yang namanya sholat sunnah itu tidak wajib ayat pendek, termasuk sholat fardu. Kalaupun teman-teman terlupa, itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Tidak jadi problem ya teman-teman ya. Kalau terlupa sholatnya tetap sah ya. Oke. Ustazah, oke. Gimana temanku ya dapat ajaran dari mana dia puasa mutih ya. Diingatkan aja puasa makan nasi putih terus ya. Ustazah, oke, cara perhitungan zakat emas gimana? Kalau emas teman-teman udah setara dengan 85 gram emas, maka teman-teman boleh keluarkan zakatnya.
Misalnya teman-teman punya emas 100 gram, pokoknya di atas 85 gram. Lalu kemudian 100 gram, 1 gramnya 2 juta. Kali 100 gram berarti 200 juta. Kali 2,5%, lebih kurang 5 juta. Keluarkan zakat 5 juta itu. Oke. Ustazah, kenapa ya doaku untuk anak kok berasa nggak terkabul? Cara Allah mengabulkan doa kita karena 3 bentuk. Pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita mau. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Mintanya rezeki, rezekinya nggak datang-datang, tahu-tahu suaminya sehat. Mintanya rezeki, rezeki nggak datang-datang, tahu-tahu anaknya taubat. Atau yang ketiga, Allah akan balas di yaumil akhir. Jadi beda dia, ya. Jadi kadang-kadang Allah kasih bukan apa yang kita mau, tapi Allah tunda atau Allah ganti bentuknya. Biarkan itu menjadi bagian dari qadarullah, kita ikhlas menerima semuanya. Lancar ngitung sekarang Zah, yang gampang Mbak, 100 gram gampang ngitungnya. Hai. Saja kalau pas sholat saat duduk, jari kanan gak dilipat, apakah sah sholatnya? Nggak apa-apa kalau lututnya sakit. Ustazah, oke, wanita ikut mengantarkan jenazah sampai ke makam tidak ada larangan sama sekali. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu memang wanita aku larang ziarah dan pergi ke makam. Sekarang aku bolehkan, kata baginda Nabi. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bisa bertemu dengan aku setiap harinya di akun ini ya. Dan kita live setiap hari di ceramah dan tanya jawab bareng aku. Intinya kita ngobrol aja, salam kenal buat yang baru mampir. Namaku masih sama, Nela Luki, dengan karakterku yang sangat pendiam kalau lagi tidur. Sama seperti yang dahulu, sama sekali ya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, kalau bangun tahajud boleh nggak pakai alarm? Boleh banget, nggak jadi masalah. Ustazah, setiap sujud dalam baca berdoa boleh nggak? Boleh banget. Pokoknya setiap teman-teman sujud, usahakan teman-teman berdoa. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu teman-teman baca doa di sujud terakhir. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh diucapkan dalam hati aja. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, surat yang dianjurkan untuk sholat taubat bebas aja, nggak jadi masalah ya. Saja, bolehkah dalam sholat fardu aku ayatnya itu aja? Aku coba sampaikan teman-teman bahwa tadi yang bertanya nggak usah khawatir. Hampir setiap ada pertanyaan ini aku selalu jawab bahwa bukan cuma Mbak yang baca ayatnya itu aja. Semua nih rata-rata yang lagi ngetik ini nih 99,99% rata-rata baca ayat pendeknya itu aja mereka nih Mbak. Kul aja Mbak. Jadi Mbak nggak sendiri. Coba lihat setelah ini siapa yang ketawa itulah dia Mbak. Jadi tenang aja, Mbak nggak sendiri. Ada mereka yang menemani Mbak untuk membaca ayat pendeknya kul terus sampai bila-bila. Ya. Harga beras udah naik dia tetap kul Mbak. Oke, harga minyak udah naik dia kul terus Mbak. Kayak gitu Mbak. Gempa udah di mana-mana dia kul terus. Kayak gitu Mbak. Ya, jadi pokoknya yang ketawa itu orangnya Mbak. Jadi tenang aja, Mbak nggak sendiri, ya. Udah ganti presiden dia gul juga Mbak. Oke, gitu ya guys. Ustazah aman ya. Oke. Apakah kita harus berwudu jika maghrib udah berwudu? Jadi gini, kalau maghrib kita berwudu, lalu kemudian menjelang isya, wudunya belum batal, maka teman-teman tidak perlu ngambil wudu lagi. Hal itu berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu harus ngambil wudu setiap sholat. Yang ngomong juga gitu. Aku ayat Al-Qurannya nggak kul aja guys. Aku lebih parah dibanding teman-teman. Yasin 2 ayat pertama. Untuk nyenengin hati teman-teman semua. Aku Yasin 2 ayat pertama. Puaskah? Yasin wal Qur'anil hakim. Allahu Akbar. Supaya teman-teman senang. Oke.
Saja, jadi teman-teman lebih baik lah dibanding aku. Masih mending teman-teman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aku Al-Baqarah cuma 2 ayat pertama saja. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat di kendaraan, apa harus pakai mukena? Tidak. Sholat di kendaraan, apakah harus pakai mukena? Tentu tidak. Boleh pakai gamis, yang penting nutup. Yang penting nutup. Hah, enggak caya Zah? Iya dong, kalau mepet. Kalau mepet iya guys, kalau telat bangun. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saat kita sedang sholat sambil nangis, tidak masalah. Nangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kecuali teman-teman sambil ngobrol, sambil ngomong. Tapi usahakan nangisnya di tengah wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu ya. Nah, tapi nggak boleh teman-teman. Ulang lagi dari awal. Jadi dia nggak boleh berhenti di tengah kalimat. Dia boleh berhenti di waqaf. Oke? Nah, saja kalau imam sudah dikasih tahu bahwa salah rokaatnya, bagaimana caranya? Abaikan aja ya. Nanti dia yang mengganti semuanya ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau sholat ke Astagfirullahaladzim. Kalau sholat kebayang wajah mantan gimana tuh Zah? Tak dapat lah aku jawabnya pertanyaannya guys. 3 tahun aku di TikTok. Sholat kebayang wajah mantan. Yang penting rukunnya Mbak kerjakan. Yang penting Mbak kerjakan rukunnya untuk kemudian tidak kebayang lagi. Aku yakin banyak hal yang tertunda ketika Mbak bersama dia. Mungkin dulu Mbak nggak sempat olahraga karena ada dia. Mbak nggak sempat ke rumah orang tua, nggak sempat ngunjungin orang tua, nggak sempat ibadah, nggak sempat olahraga, nggak sempat beresin muka. Coba sekarang lakukan hal-hal yang tertunda saat ada dia. Supaya Mbak keep moving, berubah dan moving. Oke? Oke? Oke. Saja yang terjawab harus, yang terbaca harus terjawab dan aku mampu menjawabnya. Selebeu. Saja, oke. Sholat tanpa iftitah boleh nggak langsung Al-Fatihah? Boleh. Iftitah itu bukan rukun sholat. Jadi tidak baca iftitah itu tidak masalah. Cuman sayang aja. Karena iftitah itu adalah sunnah muakkad. Saja, kalau fidyah diuangin boleh nggak? Fidyah itu boleh diuangkan, tapi dalam Al-Quran fafidyatun ta'amu miskin. Ya, bagusnya dalam bentuk beras dan makanan 1,4 kilogram beras per harinya. Saja, amin Pak Bambang. Bacaan Sayyidul Istighfar setelah habis sholat, apakah bebas? Bebas aja. Saja, oke. Bacaan sholat diambil ayatnya di pertengahan ya boleh. Al-Baqarah ngambilnya ayat 10 sampai 15 nggak ada masalah teman-teman, aman aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana kalau memakai jilbab pada acara tertentu aja? Ya berdosa, nggak boleh. Kita harus nutup aurat ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Apakah kita harus wudhu dulu saat mencium mayit? Tentu tidak. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 aja bisa nggak? Jadi gini, Al-Kahfi itu dibaca semuanya di hari Jumat. Kalau teman-teman milih 10 maka dihafal. Nah itu pilihan. Kalau semuanya maka dilindungi dari Jumat 1 ke Jumat lain. Kalau 10 maka dilindungi dari fitnah Dajjal. Aku berdosa, bagaimana cara taubatnya? 1, berjanji tidak mengulang lagi. 2, menyesali yang terjadi. 3, adalah mengisi hari dengan ibadah. Cukup, udah nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apakah sholat duha harus baca ad-duha? Tentu tidak. Rakaat pertama ad-duha dianjurkan asyams. Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Ya, tetapi kul nggak apa-apa. Apakah cepol unta hukumnya boleh? Nggak boleh. Tidak boleh sanggul melebihi ubun-ubun. Tidak boleh di atas ubun-ubun. Ya. Saja, oke. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar. Kalau najis pipis anak yang udah kering kena baju lalu bajunya dipakai sholat. Pokoknya dicuci sampai hilang baunya dan warnanya.
Ustazah, nangisnya lagi doa karena ingat orang tua yang udah meninggal. Iya, karena belum bisa membahagiakan. Iya, boleh. Nangis lagi doa nggak masalah. Ya. Ustazah, apa boleh menolak perjodohan orang tua? Saya dibilang anak durhaka. Boleh menolaknya. Dan orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah dengan orang lain. Nikah paksa hukumnya haram. Haram mutlak ya. Suatu ketika sebelum Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah dua orang lagi yang kaya raya mapan pengen dengan Fatimah. Ya, Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah nggak mau, Rasulullah membiarkan. Rasulullah tidak maksa. Malah milihnya anak muda Ali bin Abi Thalib dengan kesederhanaannya. Itu dalil tidak boleh. Ya, nikah paksa ya. Saja, bagaimana kalau sudah wudhu tapi kentut? Apa harus diulang wudhunya? Setahu aku, kalau habis kentut, wudhunya diulang. Iya, jadi kalau habis kentut, wudhunya diulang. Oke. Ustazah, oke. Apakah mandi wajib boleh pakai air hangat? Nggak ada masalah. Ustazah, oke. Sebentar ya, kalau mau baca Quran apa harus wudhu? Sangat dianjurkan untuk berwudhu. Tetapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia atau yang banyak huruf Latinnya, masih ada ulama yang membolehkan tanpa wudhu. Saja, apa hukumnya wanita ke masjid? Jadi ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Artinya perempuan tidak wajib ke masjid, perempuan juga tidak dilarang ke masjid. Yang penting kalau ke masjid jangan tabaruj, jangan berdandan berlebihan, jangan memikat hati laki-laki lain. Fokus ibadah, jangan bergibah. Yang penting berjemaah, di rumah berjemaah boleh, di masjid berjemaah juga boleh. Ustazah, oke. Kalau kita udah bertaubat, apakah di akhirat nanti masih diperlihatkan dosa kita? Oh tidak. Kalau kita udah bertaubat, udah. Ya, ada dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi kalau dosa udah diampunkan tidak akan kena hisab lagi. Oke. Ustazah, apa hukumnya menunda mandi junub makruh? Mempercepat sunnah, menunda makruh. Jangan laju-laju Zah. Perasaan aku udah pelan nih guys. Aku laju banget ya guys. Jangan laju-laju Zah. Perasaan aku malam ini pelan lah guys. Karena hujan. Apa hubungannya sih? Ya, perasaan malam ini aku pelan lah guys. Ustazah, apa boleh menolak dijodohkan dengan orang baik karena merasa tidak klik? Boleh. Oke, aku laju ya. Oke, siap. Apakah dosa zina bisa diampunkan dengan taubat? Bisa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita belajar bersama di akun ini ya. Yang tadi aku pelan loh guys. Versi aku. Yang tadi oke ya. Yang tadi ya. Siap ya. Ustazah, kalau sholat kelihatan telapak kaki nggak apa-apa. Tutupi aja telapak kakinya nggak masalah. Yang penting cuman kelihatan telapak kaki kan. Nggak cuma telapak kaki atau rambut boleh dimasukin. Asal jangan kelihatan masa lalu aja. Ustazah, oke. Kalau habis HB, apakah kalau makan berdosa? Sebelum mandi junub, makan dalam keadaan junub makruh. Ya, Ustazah, kalau menahan kentut dalam sholat, apakah batal? Menahan kentut dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Dia hanya sekedar makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, kemudian Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi lebih baik kentut itu dibuang. Ya, Ustazah, kalau udah wudhu, makan minum batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi habis wudhu, makan sholat nggak masalah. Bolehkah sesudah sholat isya saya sholat witir? Tentu boleh, nggak jadi problem. Habis isya, ba'diyah isya dulu, baru kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, yang penting jangan witir lagi. Oke, nah bersentuhan wudhu dengan anak sambung laki-laki nggak apa-apa. Anak sambung itu mahram karena ikatan pernikahan antara mbak dengan bapaknya. Ustazah, bagaimana orang yang menzolimi kita? Karena kita satu tim dulu kerja, jadi tidak bisa untuk menjauh.
hati-hati. Kalau kita nggak bisa jauh, hati-hati. Jangan tahu dia privasi kita yang bisa dia jadikan senjata untuk menzolimi kita. Husaja, bolehkah ngaji pakai HP dalam keadaan haid? Tidak ada masalah. Husaza, oke. Oke, sebentar ya. Jika haid 10 hari, berhenti 3 hari, haid lagi 5 hari, berarti hari ke-18, hari ke-19 itu istihadah. Hitung aja akumulasinya ya. Husaza, bagaimana perempuan memakai lipstik dan pensil alis? Gak apa-apa. Pensil alis, lipstik gak ada masalah. Yang gak boleh itu adalah eyelash, rebonding, smoothing, kemudian behel yang merubahnya itu permanen. Sulam alis, sulam bibir, tanam benam yang itu membuat perubahannya lama, itu yang gak boleh. Kalau sekedar pakai lipstik, pensil alis, blush on, maskara, eyeshadow gak apa-apa. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi tabaruj. Oke? Husaza, alhamdulillah aku jalanin puasa Daud. Mantap. Husaza, mahal senyumannya. Ya, lagi gak ada promo. Oke, Ustazah, oke. Sebentar ya, kalau seorang... cepat kali pertanyaannya kayak rudal guys. Oke. Ya, oke yuk kita lanjut ya. Ustazah, kalau ada non muslim mengucapkan salam, ucapannya waalaikum saja. Ya, oke. Kalau ada dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikum saja. Oke, Ustazah ketawalah kan malam minggu. Biarlah aku serius sekali-sekali guys. Khusus malam ini aku mode serius. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apakah boleh di kamar mandi? Apakah boleh di kamar mandi? Di kamar mandi, kamar mandi. Ngapa tadi? Kamar mandi. Entah kemana-mana kamar mandinya guys. Oh, kamar mandi menghadap kiblat. Hanya makruh saja. WC menghadap kiblat hanya makruh saja. Ya, bagusnya WC itu membelakangi kiblat. Oke, gitu ya. Takziah ke rumah non muslim tidak apa-apa. Yang penting jangan mendoakan dia. Hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Husaja, oke. Baik sama mantan seperti saudara sendiri boleh nggak Zah? Nggak boleh. Nanti teman-teman jadi jinsiah. Jangan terlalu dekat sama laki-laki yang bukan mahram dengan alasan dan standar apapun, ya. Nah, jangan ya, nafsu itu ada, setan itu nyata. Ya, ndak usah baik sama yang lain aja lah, jadikan orang lain sebagai saudara kita, ndak usah mantan. Oke, Ustazah, oke, uang hasil jual tanah untuk umroh boleh. Aku mau mengumumkan satu hal dengan serius untuk teman-teman semua. Teman-teman boleh dengerin aku sebentar. Ini malam minggu, jadi yang hadir malam ini adalah pertanda dia gabut dan maybe nggak kemana-mana. Oke, Ustazah, oke. Kalau baca Al-Quran di dalam kamar, di dalam rumah tidak pakai hijab gimana? Kalau dia tidak pakai hijab, sebenarnya Mufti Mekah mengatakan boleh. Tapi aku nggak nyaranin menghadap Allah. Ya udah, teman-teman fokus aja. Prioritaskan Allah dan kemudian teman-teman usahakan untuk maksimal. Tutuplah aurat. Apa susahnya nutup aurat? Iya kan? Ustazah, iya, saya lagi hamil 8 bulan. Bolehkah kalau sholat qobliyah dan ba'diyah? Kadang-kadang saja. Saya suka kram. Nggak apa-apa mbak. Tapi kalau mbak mau, sholatlah dalam keadaan duduk mbak. Ya, oke. Nah, dalam keadaan duduk ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Tadi udah ada yang lihat video tentang cara sholat dalam keadaan baring kan? Nah, yang baru mampir teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama belajar di akun ini, kita ceramah, kita tanya jawab, kita ngobrol santai bareng aku di akun ini. Cek juga video aku, ada 7 ribuan video yang bisa teman-teman nikmati, dan kalau terlambat teman-teman boleh pergi ke channel YouTube-nya aku untuk kemudian bisa ngobrol santai di akun ini ya teman-teman ya, ngobrol santai di akun ini. Oke, gitu ya. Oke,
Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi haid ziarah ke makam orang tua, nangis gimana? Nggak ada problem. Nggak ada problem. Nangis nggak ada problem. Yang penting jangan meratap ya. Yang penting jangan meratap ya teman-teman ya. Meratap itu nggak boleh ya. Yang penting jangan meratap. Oke, meratap itu ngomong, ngobrol gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys. Ustazah, sebentar ya. Amalan saat haid, wanita haid itu boleh berzikir. Oke. Wanita haid itu boleh sekedar sholawat, boleh sekedar mengulang hafalan, boleh baca Quran dari handphone, boleh berdoa, nggak jadi masalah. Ustazah, apakah sholat witir itu wajib? Witir nggak wajib. Witir itu sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Jadi dia tidak sampai wajib ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Riza, Bunda Sulis. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kesel sama suami, boleh nggak kita itu diam aja? Kesal sama seseorang, diam untuk menarik diri agar tidak konflik, boleh tapi maksimal cuma 3 hari. Tidak boleh kesal melebihi 3 hari. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau itu selalu puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal-amal orang yang bermusuhan. Jadi kalau teman-teman tidak saling sapa lebih dari Senin dan Kamis, maka amal kebaikan teman-teman tertahan, loading, disconnected ya. Jadi kalau mau berantem Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baikan dulu, Selasa, Rabu sambung, Kamis baikan lagi. Enggak gitu juga sih. Yang penting jangan lama-lama gitu loh guys, ya kan? Ustazah, takziah sedang haid gak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Di depan bapak mertua dan adik ipar laki-laki, ya itu adalah haram kita Mbak Fafa ya. Ustazah, bolehkah waktu tahajud berdoa setelah tahiyat akhir? Berdoanya setelah sholat aja atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ustazah, apakah ada hukum karma di dalam Al-Quran, di dalam Islam? Aku nggak tahu apa itu karma. Yang jelas ada satu dalil yang mendekati dengan karma. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali kepada dirinya. Jadi apapun yang kita buat, itulah yang kita tuai. Mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Manta'an nanala matamanna. Siapa yang menanam, dia yang akan manen. Kalau kita tanam benih kebaikan, kita akan dapat benih kebaikan. Oke, gitu. Kalau kita tanam benih keburukan, maka kita akan dapat benih keburukan. Oke. Ustazah, kunci sukses ngonten. Kunci sukses konten. Wah, yang nanya anak muda nih, kunci sukses konten. Yang pertama, buat video konsisten. Yang kedua, buat live konsisten. Yang ketiga, cari video yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang bisa memberikan manfaat oleh banyak orang. Yang ketiga, niatkan untuk lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Yang kelima, usahakan karakter yang ada di dalam live atau di dalam video sama dengan keseharian. Sehingga kita tidak menjadi beban dalam melakukan aktivitas konten itu. Oke, Ustazah, oke ya. Bagaimana? Oke, Mbak Fafa. Tutup bunga, geng. Iya. Ustazah, jazakumullah ya. Oke, sebentar ya. Kalau Ustazah, sebentar ya. Gimana caranya bayar hutang sama orang yang udah hilang kontak? Yang pertama, cari ahli warisnya. Ya, nah ahli warisnya untuk membayar hutangnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke, gitu ya. Ustazah, pasang behel dan tanam gigi boleh nggak? Pasang behel nggak boleh. Tanam gigi nggak boleh. Kalau gigi palsu alasannya kesehatan boleh. Jadi intinya, kalau dia bisa kembali seperti semula itu boleh. Kenapa pakai bedak boleh? Bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Bisa dihapus. Kenapa pensil alis, maskara, blush on boleh? Karena bisa dihapus. Tapi kalau dia behel, eyelash, extension, sambung rambut, tanam benang, tanam dompet, pokoknya tanam-tanam itu nggak boleh karena kembalinya lama guys. Oke, kembalinya lama ya. Jadi kalau ada yang pernah melakukan, jangan lakukan lagi. Semoga ke depan kita lebih baik. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke.
Oke, kalau sholat muakkad haruskah setiap hari? Yang namanya sunnah tetap sunnah, tidak ada harus ya Mbak. Ustazah kalau bangun jam 6 pagi, apakah ada qobliyah? Pokoknya qobliyah itu selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Kalau waktu subuhnya udah habis tentu udah nggak bisa lagi. Ya Mbak Vina. Ustazah kalau bulu mata boleh nggak? Bulu mata sambung bulu mata itu nggak boleh. Karena dia kembalinya lama seperti semula ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sekarang lagi lame ciki agar dapat hadiah uang. Oh itu nggak apa-apa. Itu tidak mengundi nasib. Yang mengundi nasib itu yang kalau kita bertaruh. Misalnya kita kumpul nih 10 orang, 1.000, 1 juta. Jadi 10 juta. Nanti akan ada orang yang bawa uang 10 juta, akan ada yang kehilangan uang 1 juta. Itu baru judi. Jadi nggak semua lomba judi guys. Kayak time zone ya ngambil boneka itu yang nggak judi. Kayak teman-teman misalnya ke pasar malam ya itu nggak judi. Teman-teman 17 Agustus lomba Car Free Day ada undian itu nggak judi guys. Jangan semua judi yang susah juga hidup ini. Jadi yang judi itu adalah kalau ada korbannya. Contoh, kita kumpulkan semuanya duit, ada yang bawa 10 juta, ada yang kehilangan 1 juta, itu baru judi. Judi itu bertaruh, kalau dia bertaruh itu baru judi. Kalau nggak ada taruhan yang nggak judi, 17 Agustus kan dari proposal masyarakat, iya kan? Acara time zone itu kan nggak ada taruhan, kita cuma beli tiket masuk aja ya. Karena memang ada yang bilang bahwa ada yang nelpon aku, Ustazah tolong jelasin 17 Agustus ini judi. Oh enggak cerita, enggak gitu judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ajsamu rijsum min amali syaitan. Jadi yang bertaruh baru itu judi. Oke guys, teman-teman dengerin aku enggak sih? Asik ngetik aja pun dari alam barzah teman-teman ini. Hey, teman-teman dengerin aku enggak sih? Kalau dengar bilang dengar, kalau dengar bilang dengar guys. Aku ngomong teman-teman asik ngetik aja. Dengerin aku nggak kayak ngomong sendiri kuras aku. Oke, denger ya. Siap. Hai. Oke, denger ya. Kayak ngomong sendiri kurasa ini. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, thank you ya yang sudah dengerin aku. Oke, siap ya. Ustazah, oke, doa agar tanah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, thank you yang sudah dengerin aku ya. Aku rasa ngomong sendiri guys. Oke, thank you ya. Ya. Sambil baring, mantap ya, siap, mantap ya. Oke, Ustazah, doa agar teman-teman itu cepat lunas hutang, cepat jual tanah, nah, guys. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Terima kasih yang udah denger ya. Sambil nyetrika boleh. Nah ini doanya ya. Oke, ya ardu rabbi wa rabbukillah, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke. Kalau kecepatan ya nggak begitu paham Ustazah. Oke, aku pelan-pelan ya. Kapan libur Ustazah? Maksudnya gimana? Ustazah, saya sangat senang. Siap, thank you ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, bolehkah wanita haid baca zikir pagi dan petang? Oh ya boleh dong. Wanita haid baca zikir pagi dan petang ya bagus dong teman-teman ya. Kan itu nggak dari Quran kan. Oke. Ustazah, dosakah matikan nyamuk? Tidak. Dimatikan nyamuk nggak masalah. Ustazah, oke. Saham bank konvensional jangan mbak. Itu riba mbak. Kalau mbak mau cari saham blue chip, cari yang tidak riba mbak. Atau mbak boleh pakai saham second liner yang tidak riba. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah kalau main Uno tanpa pakai uang nggak apa-apa. Itu kan cuma permainan ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Oke, belajar bersama Sabtu Minggu, mantap ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, ya ardu rabbi wa rabbukillah itu artinya ya. Ustazah, kalau saya dalam keadaan ngantuk dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dia hanya sampai ke tahap makruh saja. Kalau nguap juga tidak membatalkan sholat. Bersin, batuk, flu juga tidak batal sholat. Nangis juga tidak batal sholat. Tetapi jangan mengeluarkan suara, oke?
Ustazah, kalau ada darah nyamuk nempel di mukena. Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan bulu kucing. Bulu kucing itu juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan tai burung yang kering atau tai cicak kering. Itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. So is okay, nggak ada masalah ya. Aku dulu kuliah S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Sama-sama Mbak Reni, thank you ya. Ustazah, oke, sebentar. Apa hamalan untuk suami yang tak cuek sama istri? Cuek itu karakter. Ada karakter orang melankolis, plekmatis yang tidak peka. Kita nggak bisa merubah karakter itu. Yang bisa kita lakukan adalah memancingnya agar peka. Misalnya teman-teman, Bang, AC bocor. Oh, Bang, AC bocor bang. Bang, AC bocor. Iya ya, kok gitu ya? Paling baru loh diperbaiki. Ada guys, udah ngomong 7 tahun pun dia tetap aja nggak tahu dia sikapnya apa. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah, Bang, itu AC bocor. Besok pagi bantu telepon orang AC. Nanti jam 10 abang tetap di rumah. Orang AC-nya tetap di rumah. Abang temenin ya, jangan sampai aku sendiri doang di rumah. Ada guys, orang melankolis plekmatis itu guys. Yang dia itu kita ngomong panjang kali lebar. Dia cuma ngomong gini guys. Oh gitu aja guys. Teman-teman mau ngarepin dia berubah yang udah dari lahir dia kayak gitu. Susah guys. Apalagi kalau suka dengan handphone. Fokusnya berkurang guys. Dia asik scroll Facebook aja. Ya enggak guys. Maka kalau orang-orang yang melankolis plekmatis. Yang sibuk dengan handphone. Itu biasanya aku juga punya lingkungan. Mungkin kakakku, mungkin abangku, mungkin teman-temanku. Yang kalau aku mau ngomong sama mereka aku selalu bilang. Kak, ya aku mau ngomong nih kak. Oke. Fokus ya, bluetooth. Nih lagi mau ngomong nih, butuh otak nih, sampai aku gituin. Ya, butuh pikiran nih. Oke. Kayak gitu guys. Nggak bisa kita ngomong terus kita marah-marah dia nggak dengerin kita, gitu kan? Nah, aku nelpon kakakku juga gitu. Teman-teman tahu ya kakakku ya bunda ya. Bun, ya mau nelpon bun, ya. Butuh isi kepala bun, siap deh, dah. Butuh isi kepala, artinya apa? Butuh dia itu berpikir. Jadi nggak usah dia sambil main handphone, nggak usah dia sambil jalan, nggak apa-apa, minta aja atensinya. Orang-orang yang mainan cosplay itu minta atensinya, nggak bisa kita ubah dia guys, oke? Gitu ya guys. Dia sebenarnya semua sama ya. Jadi ada orang melankolis pragmatis yang selalu aja ngomong itu kita nggak nyambung, dia kayak dinding. Tapi teman-teman kalau ketemu dengan orang sanguin juga bakal bete. Ya baru curhat ke suami, Bang, tadi temanku bang di kantor dia datang terlambat bang. Terus dia tuduh aku yang terlambat. Kalau suaminya sanguinis, sama di kantor saya juga gitu. Tadi begini. Kita belum selesai ngomong dia udah curhat lagi. Berantem juga itu guys, sama aja guys. Mau teman-teman mau yang mana, tetap aja dia ada kurangnya orang, ya kan? Ada kan yang kalau kita ngomong sama orang, kita belum selesai ngomong, dia aku juga, kata dia gitu. Itu sanguin, dia nggak bisa mendengarkan. Dia cuma bisa bercerita, dia pengen didengar. Ya dua-duanya juga repot. Jadi tujuannya aku menjelaskan ini adalah kita tidak bisa mengharap orang berubah, tapi kita mesti mengkondisikan orang supaya bisa berubah di suatu waktu. Contoh, ini aku cerita dulu ya, jangan tanggapin dulu nih kalau sanguin. Ya, aku cerita dulu nih, jangan tanggapin dulu, gantian kita cerita. Harus seperti itu. Karena kalau enggak, tadi aku ketemu kecoa di jalan. Aku, lebih lagi aku ketemu tikus, kamu cuman ketemu kecoa. Aku